selama 2 tahun ini kan mungkin ada cerita-cerita unik nih yang Kang Hasan bisa share ke teman-teman terkait dengan kerajinan bambu ini. Boleh diceritakan, Kang? Yang pertama, kita sering kadang-kadang tidur larut malam gara-gara dikejar target. Ya, target. Kadang sampai subuh gitu ya. Pagi-paginya harus sudah dikirim, diantar gitu. Yang kedua, kita sering menemui bambu-bambu unik. Bambu unik nih. Kita beli dari pasar bambu atau kita tebang, pas dibawa ke sini kok berat amat. Ternyata dalamnya ada air. Tapi cuma satu ini ya, apa sih namanya? Satu buku tuh ya? Satu buku ya. Satu buku. Yang lainnya nggak ada air gitu. Itu unik juga. Cuma belum ketemu kenapa seperti itu. Berarti ada penumpukan arus air dari bawah dan di titik itu gitu. Nah makanya di kalangan komunitas bambu unik itu bambu aneh katanya. Gitu. Ada komunitas juga? Ada komunitasnya. Kita kan ada beberapa bambu, cuma kita nggak ke sana. Nggak ke sana. Jadi kalau ada bambu-bambu aneh kita anggap biasa aja. Kalau di komunitas itu dianggapnya mistis. Gitu. Ada bambu aneh pas mengerjakan gimana gitu. Kalau kita mau lurus aja. Karena kita konsennya di kerajinan kan? Kerajinan. Bukan di mistik kan? Bukan di mistik. Kang Hasan, bicara bambu itu kan memang turun-temurun ya. Turun-temurun dari zaman nenek moyang kita kayaknya udah biasa lah menggunakan bambu. Menurut Kang Hasan, sekarang trennya penggunaan kerajinan bambu itu mengalami kenaikan nggak sih dibandingkan sebelumnya ya? Ya memang kalau kita apple to apple dibandingkan dengan zaman nenek moyang kita kan jauh ya. Betul. Maksud saya ada nggak penambahan atau kenaikan dari Kang Hasan sebelum membuat kerajinan ini dengan sekarang ya di rumah bambu Wiragati ini? Kalau dari kerajinan bambu tradisional cenderung penurunan. Apa indikatornya? Dengan berhentinya pengrajin. Karena usia berhenti. Dan itu rata-rata tidak ada yang meneruskan. Tuh. Nah kalau yang dunia seperti ini, kerajinan bambu modern cenderung naik sekarang. Naik. Karena ada beberapa kampanye dari beberapa komunitas lah. Kampanye ramah lingkungan, kampanye menjaga alam. Itu luar biasa. Dan alhamdulillah dengan adanya pengrajin bambu ini, kita terdorong oleh dokter juga. Terdorong dokter? Nggak paham ya? Nggak. Nah, dokter kan sering mengatakan bahwa sekarang banyak penyakit yang aneh-aneh. Iya, betul. Dan ternyata yang sakit itu menurut orang awam dia hidup sehat. Orang sakit menurut orang awam hidup sehat. Pola hidup sehat. Ya, orang hidup sehat, pola hidupnya sehat. Pakai gelas plastik, pakai gelas ini. Pokoknya nggak kotor, bahkan rumahnya bersih. Airnya tertentu. Tapi kenapa tetap sakit? Karena ternyata kita banyak memakai barang-barang yang berbahaya. Nah, kalau bambu ini kan memunculkan satu proses alami, dan itu alami terapi. Contoh pakai gelas, gelas bambu, itu proses alami terapi. Nah, kalau pakai produk lain, contohnya plastik, itu kan justru proses kimiawi. Yang tidak sadar bahwa pakai gelas plastik dikiranya sehat, karena bersih. Padahal ada hal yang lain. Maka banyak orang yang dokter ini kok kaget ya, hidupnya sehat, makannya enak, nggak ada pikiran, penyakitnya aneh gitu. Tapi orang dulu minum pakai bambu, kemudian tempat airnya pakai tanah dan sebagainya, tapi tetap sehat fit sampai tua, usianya panjang-panjang. Nah itu teman-teman tips dari Kang Hasan bahwa kalau ingin badan kita sehat, selain pikirannya sehat itu adalah dengan back to nature ya. Betul. Kembali ke zaman dulu seperti yang dicontohkan oleh nenek moyang kita. Salah satunya adalah penggunaan alat-alat makanan minuman yang tradisional yang alami. Yang alami ya. Gitu. Nah itu terbukti nggak sih Kang? Berarti harus dibuktikan Kang. Oke. Nanti saya buktikan harus ya. Buktikan ya. Teman-teman. Gini aja, dari pola pikir aja. Ketika dihadapkan kita ada gelas bambu dengan satu minuman teh hangat. Ketika satu saat kita dihadapan kita gelas plastik dengan teh hangat. Orang yang cerdas pasti akan memilih yang gelas bambu ini. Karena kalau plastik tehnya panas apalagi.
Ya. Kita kan pernah belajar di fisika ya. Iya, betul. Radiasi itu. Ya. Itu pun akan beda ke kitanya. Ya. Yang kedua, kalau kita urusannya dengan alami, itu pasti langsung dengan Allah gitu. Ya. Ya. Selalu ingat Tuhan gitu ya. Ya, betul. Gitu. Kalau barang plastik, oh ini pabrik dari mana ya kan gitu. Ya. Nah kalau bambu, subhanallah ini ciptaan Allah kan gitu. Ya, betul. Jadi ada nilai lain lah ya. Pernah nggak Kang Hasan mencoba nih, mungkin teman-teman juga bertanya. Misalkan ini produknya gelas yang Kang Hasan buat dari bambu dengan gelas plastik ya, atau gelas yang beling ya, kaca ya. Dalam waktu bersamaan nih, misalnya dituangkan teh ke dalam gelas plastik, dituangkan teh ke dalam gelas bambu. Ada perbedaan nggak dirasa? Pernah nyoba itu nggak, Kang? Kalau perbedaan rasa sih belum ya. Belum bisa memastikan. Tapi pernah nyoba nggak? Ya, secara sering. Bersamaan? Oh belum. Belum. Kalau secara bersamaan belum. Dalam waktu yang sama gitu ya. Cuma memang kalau gelas plastik aroma itu pasti beda. Ya aroma. Kemudian kalau gelas bambu aroma juga yang beda. Gitu ya. Apalagi kalau bambunya tadi bambu yang matang lah. Bambu yang matang, yang usianya cukup, kemudian eksklusif di saat kita membentuk. Ada gini nih. Ada pelanggan yang dia itu fanatik dengan bambu. Gelas bambunya tidak boleh dipakai orang. Oh, karena dia membuat gelas bambu dengan desain beliau gitu. Jadi di saat minum itu nilai seni rasanya termasuk. Oh, gitu. Luar biasa teman-teman. Ya. Jadi itu apa bisa ya? Dicoba itu. Udah dicoba ya. Jadi emosionalnya itu muncul ya. Betul. Apa ya? Rasa memilikinya kuat ya. Nah, pertanyaan saya gini, Kang. Kalau gelas kan oke lah, misalnya jatuh pecah ya. Betul. Atau plastik kan dengan masa yang rentang waktu yang lumayan lama kan akan melenyong dan lain sebagainya. Kalau bambu ada perubahan itu sih? Ada. Cuma uniknya kalau bambu ini sudah tidak layak dipakai, itu langsung kita finishing lagi dan menjadi hiasan. Menjadi hiasan, bisa dipajang di etalase di rumah kan gitu. Sebentar, gelas bambu itu berapa sih umur ekonomisnya? Gelas bambu kalau sering dipakai untuk yang betul-betul apa ya, fanatik ya. Nggak bisa minum kalau nggak pakai ini gitu. Berarti kan tiap hari minimal 2 kali dipakai tuh untuk ngopi. Itu 6 bulan itu udah harus diganti. 6 bulan? 6 bulan. Kalau untuk yang rutin tiap hari gitu. Karena proses kopi itu. Nah kalau yang jarang-jarang setahun juga bisa? Masih bisa. Oh, itu dengan catatan gas panas kan? Iya. Maksudnya air panas kan? Air panas kita kopi. Iya. Oke. Ya. Kalau air biasa mungkin lebih lama. Lebih lama. Karena tidak ada proses. Itu air panas, bahkan kopi. Kopi kan ada proses. Kopi dengan bambu bertemu kan? Gitu. Itu yang sedang kita pelajari juga. Nah, 6 bulan ya, asumsinya gini lah. Kalau saya orang awam kan beli gelas misalnya harganya 20.000 nih. Betul. Beli gelas bambu berapa? Kita 25.000 yang mini. Yang kecil. Yang kecil ya. Ada yang 40. Kalau yang custom beda. Kalau yang custom ukirannya beda menurut pelanggan. Gitu. Yang membuat sedikit lebih mahal apa sih, Kang? Satu, pembuatan. Mau tidak mau memang kita hadapi saat ini produk kita tidak seperti membuat gelas plastik. Gelas plastik bahan baku masuk keluar jadi gelas. Bambu belum ada seperti itu. Artinya tenaga kerja naik, biaya tenaga kerja. Sebentar Kang, saya pengen ini secara simpelnya gini. Bambu nih, ruas bambu kita gergaji ya. Bukannya itu bisa langsung diminum buat gelas? Bisa. Cuma kan itu ya biasa. Semua orang bisa kan seperti itu. Dan tidak ada nilai tambahnya. Ya sekarang ini yang dibikin oleh kita adalah bambu tertentu. Tidak semua bambu. Dari satu ruas itu kita bisa ambil satu, Pak. Satu. Enggak dua? Enggak dua. Kan satu, kan atasnya. Itu pun kalau ininya bawahnya bagus, rata. Kalau sedikit beda kita nggak pakai. Jadi luar biasa. Bisa jadi dari satu panjang bambu ini, satu potong, cuma bisa dapat 1 atau 2.
Gitu, Jadi itu teman-teman yang membedakan ya dengan apa kerajinan tradisional yang langsung misalnya digergaji. Logika saya sih seperti itu. Kok bisa Bang Hal ya? Ternyata ada hal yang dimodifikasi sama Kang Hasan, termasuk pemilihan dalam bahan dasar dari bambu itu sendiri ya. ya. Nah, kedepannya akan seperti apa sih Kang dengan bambu ini? Kedepannya kita akan ingin membuat industri yang lebih besar lagi, ya, karena pangsa pasar luas sekali, apalagi pangsa pasar luar negeri, ya. Kemudian di masyarakat sekarang kan ekonomi lagi down beberapa, terutama yang bukan pegawai lah gitu. Itu sangat memerlukan pekerjaan seperti ini. Yang kedua, supaya mereka bertahan di kampung, di desa. Maka harus ada pekerjaan yang berbasis bahan dasar dari kampung. Ya, bambu salah satu alternatifnya. Gitu. Mohon doanya dari teman-teman semua, karena dari usaha bambu ini bukannya sebatas keuntungan. Ada kampanye alam, ada kampanye lingkungan, ada kampanye kesehatan, dan yang paling penting ada kampanye budaya. Yang kalau ini budaya dibiarkan tergerus oleh budaya Korea, budaya Barat, kita juga yang akan rugi. Betul. Karena bagaimanapun Indonesia sampai sekarang bisa bertahan karena mempertahankan budayanya. Kalau dari dulu dijajah 350 tahun, kita menggunakan budaya Belanda, mungkin tidak akan seperti ini. Betul. Tidak akan bersatu kan gitu, NKRI gitu. Maka saya sering menyampaikan bahwa usaha produk tradisional seperti ini mempunyai banyak sisi. Tergantung kita melihatnya dari mana, tergantung nawaitunya seperti apa gitu. Maka kepada teman-teman dimanapun berada, ketika ada produk UMKM itu ada 3 poin kan. Satu, kita beli produknya. Kedua, kita ikut mengkampanyekan. Yang ketiga, ini menjadi jalan menuju masuk surga. Beda ya? Beli produk UMKM itu jalan masuk surga. Kenapa? Karena yang jualan ini rata-rata kelas menengah ke bawah. Kalau kita beli melamin di mana-mana, itu pasti pabrik besar. Siapa yang diuntungkan? Bos-bos besar. Gitu. Jadi ini poin ketiga yang sering saya kampanyekan. Jangan sampai saudara-saudara kita dibiarkan tidak berkembang. Gara-gara masyarakat lebih bangga menggunakan produk-produk yang dibuat oleh pabrik-pabrik besar. Nah, salah satu kampanye yang tadi Kang Hasan sampaikan itu adalah dengan sekolah ya. Sekolah bambu. Sekolah bambu ya. Sekolah bambu. Boleh diceritakan nih ke teman-teman apa sih sekolah bambu itu, Kang? Pertama, setelah kita melihat para orang tua kita tidak bergelut dengan bambu karena usia. Dan rata anak-anaknya tidak melanjutkan. Betul. Maka sebagai manusia sekarang yang punya pola pikir ke depan, ini harus diatasi. Maka kita buat sekolah bambu. Tapi ternyata dari sekolah bambu ini luar biasa animonya. Kita menggarap program edu wisata. Jadi kalau ke rumah bambu, edukasinya bambu, nanti wisatanya ke bambu. Kesini belajar dari mulai membelah, menganyam, membentuk sampai finishing. Bahkan makanannya juga bambu. Makanan bambu? Bambu. Kita ada setik bambu dan ada urap bambu. Sebentar, bahan dasarnya bambu? Bambu. Bambu muda. Sebentar. Saya kan dulu pernah juga tuh yang rebung. Itu bambu muda. Itu kan hampir punah tuh. Bahkan anak-anak sekarang nyaris tidak kenal makanan itu kan gitu. Itu edu wisata. Jadi anak-anak akan dipaksa dikenalkan mencicipi itu. Yang kedua, praktek. Itu untuk anak-anak. Untuk orang tua, kita membuka seluas-luasnya bahwa teman-teman yang mau bergulat di bisnis bambu hadir di sini. Sekolah di sini, kita pelajari, produknya kita terima. Kalau sudah standarisasi sesuai. Itu yang kita laksanakan hari ini dengan sekolah bambu. Gitu kan. Sebentar, sekolah bambu itu berarti targetnya adalah anak-anak sekolah? Anak sekolah dan masyarakat umum. Masyarakat umum. Terutama yang menengah ke bawah yang ingin berusaha di produk ini. Nah itu berarti sekolah-sekolah boleh dong misalnya datang ke sini. Boleh, sangat belajar gitu tentang dan bambu. kita sudah 5 sekolah. Dari SMP Karakter Kota Depok, teman-teman alhamdulillah sudah hadir ke sini. Dari Depok? Iya.
Oh. Kan SMP Karakter Kota Depok punya program homestay. Oke, ya. Jadi nginep di sini. Oke. Oh. Siangnya belajar bambu. Kemudian ada dari beberapa sekolah sekitar sini. Ya. Dan ada yang sampai juara kabupaten. Oh. Kriya bambu. Ya. Dan kemarin alhamdulillah kita dipercaya oleh Dinas UMKM Majalengka untuk mengadakan pelatihan untuk 33 pengrajin pemula bambu. Oh. Alhamdulillah tuh. Ya. Karena ternyata sekolah bambu di Majalengka belum ada. Oh, siap. Baru di sini aja. Oke, berarti ini Kang Hasan itu adalah pelopor sekolah bambu di Majalengka. Majalengka. Dan itu antusiasnya bagus. Bagus, luar biasa. Oke. Jadi selama ini tidak ada ruang bagi mereka yang ingin belajar itu. Nah, kita membuka ruang itu. Ya. Buka ruang. Pemerintah juga alhamdulillah mendukung. Ya. Dan kebetulan kita punya alat-alat yang lengkap. Jadi mereka belajarnya tidak malas. Kalau generasi sekarang belajar dengan alat manual seperti dulu, cuma gergaji sama golok, pasti malas. Iya, benar. Gak ada minat kita. Nah, di sini kan komplit barangnya nih, alatnya. Semuanya teknologi, alat pemotongnya, alat pengukir, alat hamplasnya. Jadi mereka agak nyaman kan gitu, agak nyaman. Satu hari bisa membuat satu produk kalau di sini. Oh, itu wajib. Wajib. Oh. Nah kalau dulu kan memotong aja lama, sudah kena tangan. Nah itu yang pengalaman yang saya pernah alami waktu dulu itu ketika bikin pagar ya kan, pagar dari bambu kan, zaman dulu tuh. Kadang ini kan pisau gitu ya, di raut gitu ya, buat ngehalusin supaya tidak tajam. Itu kadang kena tangan. Terus belepotan dan lain sebagainya lah. Itu pengalaman saya sih betul. Pasti rata-rata pernah keluar darah lah gitu. Ya betul. Itu wajib kayaknya. Wajib kan? Kalau belum keluar darah belum lulus gitu. Belum lulus gitu. Nah itu berarti kan mempertahankan konsep warisan leluhur dengan memodifikasi modern ya dari sisi teknologinya. Mungkin ada tips nih dari Kang Hasan buat teman-teman pelaku UMKM yang memulai usaha atau mengembangkan usahanya kan. Siap. Yang pertama kita harus punya peta jalan. Kadang-kadang orang berusaha tidak tahu mau kemana arahnya. Nah, peta jalan ini akan terbentuk gara-gara kita sekolah, gara-gara kita belajar, gara-gara kita komunikasi. Sering-seringlah komunikasi dengan orang-orang yang berkompeten di bidangnya, baik offline ataupun online. Yang kedua, setelah ada peta jalan, nawa itu yang kuat, karena banyak godaan. Di sana sini banyak godaan. Yang ketiga, ini yang paling penting. Action plan atau plan bisnis ini harus dibentuk sedemikian rupa supaya kita memang merasa yakin dengan diri kita. Banyak pengrajin UMKM dia menjalani usaha diawali dengan tidak yakin karena kepepet aja. Nah kalau kepepet biasanya di awal, di tengah-tengah itu akan selesai karena tidak kokoh dalam pendirian. Nah yang terakhir mungkin tadi seperti yang saya sampaikan, perbanyak filosofinya, perbanyak nilai yang kita kerjakan. Insya Allah itu akan membuat kita semakin kokoh. Seperti bambu, satu untuk kelestarian alam, kedua mendoronglah supaya tidak terjadi pemanasan global, yang ketiga melestarikan budaya, yang keempat mengangkat orang-orang yang di bawah garis kemiskinan. Itu diantaranya. Terakhir nih, siap Kang. Jangan gaptek. Oke. Jangan gaptek. Banyak pengrajin UMKM gagap teknologi. Siap. Bahkan cenderung tidak suka. Sementara sekarang kalau tidak melalui digital marketing, kampanye seperti ini, kita akan dilindas, Pak. Bukan lagi ketinggalan. Dilindas. Karena sekarang konsumen, pelanggan semuanya melek teknologi. Transaksi semua teknologi. Gitu. Jadi terima kasih kepada Binjang UMKM, Kang Nana, yang telah mengangkat nih UMKM dan kami merasa terangkat. Kerjasamanya mudah-mudahan ini menjadi hal baik dan dibuktikan bahwa selama corona yang bertahan siapa? UMKM dan petani. Terakhir nih Kang, kalau ingin kesini kemana nih alamat saya lupa tadi. Oh iya, siap teman-teman. Yang pertama boleh silakan di semua medsos kami, itu namanya Rumah Bambu Weragati.
Yang kedua, kalau mau ke sini, klik aja di Google Map Rumah Bambu Weragati. Langsung ke lokasi. Di Desa Weragati, Kecamatan Palasa, Kabupaten Majalengka, Jawa Barat. Pintu kami sangat terbuka. Karena ini konsepnya rumah, jadi semua ada. Ada ruang tamu, ada ruang tengah, ada ruang dapur. Kopi-kopi aja mah banyak di sini lah. Gitu. Maka ditunggu semuanya. Oke, itu aja teman-teman bincang UMKM kali ini. Semoga apa yang tadi disampaikan oleh Kang Hasan terkait dengan kerajinan bambu bisa memberikan inspirasi buat teman-teman ya. Peduli dengan lingkungan, peduli dengan warisan leluhur kita, dan tetap semangat buat UMKM Indonesia. Maju terus UMKM Indonesia. Siap, maju terus.